Sedaya sebagai menungso mikira pikiran nek wonge bakal mati nek swarga neraka wong kudu wajib harus masuk surga lah. Nek surga ngene kenikmatan selawase, neraka nggone menderita selawase. Dalam hadis terakhir Allah dawuh terhadap menungso, ya alal jannah khulud la maut. Wahai anal alana khulud la maut. Kuwi terakhir Allah dawuh ngono kuwi. Ahli swarga, kowe mlebu kono wis ora bakal mati selawase. Ahli neraka, kowe mlebu kono wis ora bakal lah. Lah karek ngoten niku lho. Kita ada di mana? Kalau di surga, alhamdulillah. Jadi kita belajar hanya pada levelnya orang awam yang cukup untuk ibadahnya sendiri. Ya nggak apa-apa. Nah, yang penting kita sudah bisa ibadah yang benar, akidah kita sudah benar. Ya nggak apa-apa. Nah, yang penting setelah itu peran apa yang kita ambil, jangan sampai kita belajarnya segini terus ngambil perannya ulama. Ya, udah belajar berani berfatwa, berani menyimpulkan hukum sendiri, menyalahkan ulama, mengkritiki ulama, itu artinya mengambil peran yang di luar kapasitasnya. Kalau untuk level tadi ya, awamun nas, orang awam, mungkin memahaminya seperti itu. Dikiranya ilmu itu yang mereka dengar dan yang mereka pelajari saja. Namun kalau orang sudah masuk ke dunia keilmuan Islam, pasti mengerti hal itu. Tidak boleh tidak, memang harus seperti itu. Taksim atau klasifikasi keilmuan, mana yang harus diprioritaskan, itu sudah ada, dan itu aturan Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah urutan dari waktu-waktu turunnya ayat, kemudian kejadian-kejadian itu sudah oleh para ulama sudah dibukukan. Kemudian klasifikasinya juga, ini bagian akidah harus diutamakan, yang ini bagian ibadah, yang ini bagian muamalah, yang ini bagian akhlak dan adab misalkan. Nah, itu sudah tidak bisa kita pungkiri, dan kalau kita menafikan itu menunjukkan bahwa kita awam. Awam, nggak ngerti, bilang nggak ada fikih, bilang nggak perlu akidah-akidahan, nopo tauhid iku, terus apa lagi, semua itu kitab karangan Ra'yi. Ini malah justru menunjukkan, oh kamu berarti levelnya awamun nas. Semakin komentar banyak ya semakin ketahuan kalau levelnya awamun nas. Ini. Kalau rincian bab itu ya saya kira perlu ada kajian khusus itu. Itu apa? Intinya gitulah. Itu keilmuan yang sudah, disiplin keilmuan yang sudah ma'ruf. Semua orang sudah tahu. Tapi level talib atau level alim, level guru. Kalau awamun nas ya seperti itu pasti. Dia ngertinya apa, dia belani siapa, dia dalam hizbi yang mana, yaitu dia akan belani ilmu yang ada pada dia dan dia menafikan yang lain. Kalau kita mau analogikan restoran tadi sajalah ya. Nah, kita sudah gaduh dari awal ini analoginya restoran ya. Nah, di restoran itu ada pelayan, ada tukang masak, ada bahan makanan, ada alat memasak, ada makanan jadi. Nah, itu semua ada. Dalam ilmu Islam juga sama. Ilmu Islam itu ada yang merupakan ilmu-ilmu yang merupakan usul. Artinya ini ilmu usul itu apa? Ilmu usul itu artinya ilmu-ilmu tentang apa yang menjadi dasar. Nah, dasar agama kita itu apa? Yaitu ilmu Quran, hadis dengan berbagai macam cabang-cabangnya di situ ada. Ini namanya ilmu Quran hadis. Ini ibaratnya kita orang mau masak ini berasnya, ini dagingnya, gitu ya. Ini berasnya, ini dagingnya. Ilmu Quran hadisnya. Nah, kemudian ada ilmu
yang berkaitan dengan kaidah-kaidah bagaimana cara saya memasak. Nah, juga ada seperti usul fikih, mustalah, hadis dan seterusnya, ilmu-ilmu seperti itu, ilmu-ilmu yang kita gunakan sebagai alat untuk menggali hukum dari Al-Quran hadis ini. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu yang itu adalah samarahnya, buahnya orang belajar Quran hadis dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh ulama itu buahnya apa? Nah, itu seperti fikih, seperti akidah, itu buahnya. Nah, kemudian ada ilmu-ilmu yang juga penting tapi dikategorikan sebagai pelengkap. Nah, pelengkap tapi penting ya. Nah, seperti ilmu sejarah, ilmu qiraah, nah, itu pelengkap-pelengkap yang juga tidak bisa ditinggalkan. Nah, pelengkap tapi penting. Gimana tuh namanya? Nah, pelengkap tapi nggak bisa diremehkan. Nah, Al-Quran itu sejarah. Nah, kalau kita mengatakan mama soto itu nggak ada jeruknya, nggak ada ini kan soto itu kan. Kalau kita mengatakan wes yang penting kita bisa makan saja, nggak usah bahas beras, nggak usah bahas bumbu, nggak usah bahas caranya masak, ya sudah, berarti sampai itu levelnya apa? Nah, konsumen. Gitu. Ya. Diam saja nunggu sajian. Gitu ya. Nggak usah ngurusi yang masak. Nah. Jadi jangan dikira apa yang kita dapat sekarang, misalnya saya ngaji Quran dan ngaji tafsir Quran, makna Quran, kemudian dapat kesimpulan seperti ini. Nah, itu kita didapat oleh ulama sesimpel itu tidak. Ulama sampai pada kesimpulan itu mereka melakukan kajian. Sehingga ayat ini bisa ditafsirkan begini, ayat ini bisa disimpulkan begini, itu melalui kajian. Nah, kita saja yang nerimanya jadi gitu loh ya. Kita saja nerimanya jadi. Nah, sehingga kalau kita pasrah, sudahlah kita nggak usah belajar yang lain-lain, ya sudah, berarti ya pasrah cuma segitu aja yang kita terima. Jangan mengembangkan, jangan berfatwa dan seterusnya, jangan. Nah, apalagi terus ngkritiki ulamanya, jangan menyalah-nyalahkan ulamanya, jangan, bukan kapasitasnya. Salam itu dipahami sebagian besar jamaah kan. Ya sing kuli sapa meneh, Pak? Kula nyuruh saking menerobos. Lah iki lha nek arek telu iku piye nek oleh hadis karo maksud iki ya ngono kok. Iya, mboten angsal mengkafirkan di luar jamaah itu enggak boleh. Muni ngono? Iya. Jadi takfir mengkafirkan orang kan enten syarat-syaratnya, enten apa? Iqamatul hujjah lah. Ya wis saiki ngene ya. Lah terus saiki orang ngono Sob, iki lho. Jelas arek telu lah ngono Sob. Iya. Gak wani ngabari wong liya. Gak wani ngabari wong luar jamaah, ya toh? Lah terus awakmu piye awakmu? Ya kula nggih mboten wonten. Soale ancamane piye? Lek sing mbok kafirno kuwi ternyata gak kafir, balik nang awakmu dhewe ngoten. Terus nggih. Hati-hati lah masalah. Oh, jadi kepahamanmu ya kaya oleh hadis. Iya. Menungui. Ya. Ya gak apa-apa ya. Ngomong-ngomong ora iki ngene lho, Sob. Aku kuwi ya nakoni iki. Jadi pendirian iki nek wong Jogo ki ya ora kafir. Liyane jamaah ki ya ora kafir. Lah ngafire wong liyane jamaah ki ya ora oleh. Iki pendiriane ngono. Lah arek telu ki ya ngono lho. Oleh rajis maksud ya ngono kuwi. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg ku lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora kafir. Lho.
ngono ki paham ae. Mau jamak ngene-ngene iki. Lah berarti kowe iki wis makmum karo arek telu iku. Lah nek telu ngono ki berarti wis hati-hati sok. Telu iku berarti Mekah ya kudu di kenane ku nek mono tani mulai ae wis percuma. Sing mriki kan. Kolil memang bangsa bajingan, gak cukup satu imam. Memang kolil bangsat, memang kolil bangsat bajingan. Dirimu katanya berbeat, tapi kok malah murtad. Memang kolil memang bangsat bajingan. Dirimu gak cukup satu imam. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Ingatlah bahwa di dalam diri, di dalam badan itu ada satu gumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Bila dia baik, semua jasad ikut baik. Mulutnya baik, tangannya baik, matanya baik, kakinya baik, omongannya baik, tindakannya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketika dia rusak, maka semua jasad rusak. Omongannya rusak, tindakannya rusak, matanya rusak, telinganya rusak, tangannya rusak, kakinya rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa satu gumpal daging tadi itu adalah hati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan